الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik, yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran dan yang beriman kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memuji kita. Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya kita sebagai umat muslim adalah umat yang terbaik, umat yang paling baik di antara umat-umat lainnya. Dan kalau kita melihat sejarah, banyak kita temukan bukti di masa lalu Islam itu pernah berjaya. Islam pernah menjadi peradaban, pernah menjadi suatu peradaban. Dua kekuatan dunia pada awal kelahiran Rasulullah SAW, dua kerajaan dunia saat itu, kerajaan Romawi dan Persia pun takluk di bawah kuasa tentara umat Islam. Kerajaan Romawi yang berpusat di Konstantinopel atau yang sekarang kita kenal Istanbul di Turki, dahulu pernah takluk di bawah komando Sultan Muhammad Al-Fatih. Begitu juga kerajaan Persia dapat dikalahkan oleh pasukan muslim pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian kita tentunya masih ingat kemenangan di Perang Salib. Perang Salib yang diawali oleh seruan seorang tokoh Kristen, Paus Urbanus II. Dia mengajak kaum-kaumnya, kaum Kristen untuk menghancurkan, untuk memerangi, untuk menyiksa, membantai umat Islam saat itu. Dan akhirnya sepanjang Perang Salib datanglah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang memenangkan perang tersebut bersama kaum muslimin saat itu, sehingga Yerusalem berada di tangan umat Islam. Begitu juga dalam bidang keilmuan. Umat Islam pernah berjaya dalam bidang keilmuan. Ulama-ulama terdahulu, ilmuwan-ilmuwan klasik seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Jabar Ibnu Hayyan, semuanya merupakan ilmuwan-ilmuwan yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kehidupan manusia saat itu. Di Nusantara pun kita tahu kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Demak dan sebagainya melahirkan para pasukan muslim yang sangat dekat sama Allah, yang tumbuh ruh jihadnya sangat besar sehingga dapat mengalahkan para kolonial, para penjajah. Para penjajah takut terhadap semangat jihad kaum muslimin pada masa lalu. Dalam bidang keilmuan pun kita tahu di Aceh ini banyak ulama-ulama yang menjadi rujukan para sampai umat Islam di negeri tetangga pun datang untuk belajar ke Aceh. Kita masih mengenal Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Hamzah,
Fansuri, Syekh Nuruddin Araniri. Itulah bukti kejayaan umat Islam pada masa lalu, baik di Indonesia, di Nusantara, maupun di belahan dunia lainnya. Kenapa mereka bisa berjaya? Karena pada saat itu para ulama, para muslimin, para tentara Islam saat itu sangat dekat sama Allah. Ibadah mereka kuat, fisik mereka kuat, mental mereka kuat. Al-Quran dan hadis jadi pegangan mereka, sehingga dengan izin Allah, pertolongan Allah pun datang. Pertolongan Allah pun datang, sehingga jasa-jasa mereka sangat besar terhadap kemajuan umat Islam saat itu. Sehingga kaum muslimin sekalian, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam kehabisan cara. Mereka kehabisan akal untuk mencari bagaimana mengalahkan umat Islam, bagaimana meruntuhkan umat Islam, persatuan umat Islam, bagaimana meruntuhkan persatuan umat Islam. Akhirnya mereka mencari berbagai strategi untuk membuat umat Islam ini hancur, untuk membuat umat Islam ini tidak berjaya lagi. Sebagaimana pernah dikatakan oleh salah satu mantan Perdana Menteri Inggris, William Gladstone, Perdana Menteri Inggris pada akhir abad ke-19, dia pernah berkata, percuma kita memerangi umat Islam. Tidak akan sanggup kita memerangi umat Islam selama masih ada di dalam hati pemuda Islam itu Al-Quran. Tidak akan mungkin kita menghancurkan umat Islam selama di dalam hati para pemuda muslim itu masih tertancap namanya Al-Quran. Maka tugas kita adalah mencabut Al-Quran tersebut, kemudian kita lalaikan umat Islam itu, kita lalaikan mereka kepada materi dan seks. Inilah perkataan salah satu Perdana Menteri Inggris yang sangat memusuhi Islam. Jadi kita dibuat lalai terhadap dunia, sehingga kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mengamalkan Al-Quran. Kemudian ada lagi di salah satu konferensi misionaris di Eropa di awal tahun 1900, di mana di sana berkumpulnya para pendeta, para pastor. Ada seorang bernama Samuel Zwemer. Dia berkata, di seluruh para misionaris, para pendeta, tugas kita sebagai misionaris bukanlah memerangi kaum muslimin, tapi tugas kita adalah membuat kaum muslimin itu jauh dari agamanya, membuat mereka tidak peduli lagi terhadap Islamnya, sehingga dengan itu akan lahir umat Islam yang tidak berakhlak. Naudzubillahi min dzalik. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, inilah beberapa bukti, inilah dua perkataan tokoh yang barusan khatib sampaikan tadi adalah sebenarnya sudah terjadi di masa sekarang ini. Sudah kita rasakan saat ini. Umat Islam sekarang sudah mulai lemah. Umat Islam sekarang sudah mulai retak. Kita dibuat lalai dengan kehidupan duniawi. Kita dibuat jauh dari Al-Quran dan hadis. Kita dibuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertolongan Allah susah datang kepada kita. Kita bisa lihat buktinya fenomena saat ini. Persatuan umat Islam mulai retak. Umat Islam diadu domba oleh musuh-musuh kita. Kita diadu domba. Kita berselisih hanya gara-gara perbedaan pandangan politik, perbedaan mazhab dan sebagainya. Kita bisa saling mencaci maki di antara sesama muslim sendiri. Begitu juga dalam masalah budi pekerti, masalah pendidikan. Pendidikan kita lebih bangga mengikuti sistem yang dianut oleh barat, yang dianut oleh orang-orang kafir harbi yang memusuhi kita. Sehingga tujuan pendidikan adalah hanya sekedar mengejar materi. Sekolah, selesai sekolah, kuliah, selesai itu kerja. Ketika pekerjaannya sudah tercapai, akhirnya tidak mau lagi belajar agama. Akhirnya agamanya ditinggalkan. Biarlah agama di masjid dan menasah saja. Ketika di kantor jangan berbicara agama. Ketika di pasar jangan berbicara agama. Itulah yang strategi yang dilakukan oleh musuh kita. Kita dibuat mengikuti sistem mereka, sehingga lahir dari kalangan umat Islam ini pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan Islam. Begitu juga dalam masalah moral. Anak-anak muslim banyak yang hilang budi pekertinya, banyak yang rusak moralnya. Sudah hilang rasa menghormati, rasa saling menghargai. Di media sosial kita lihat banyak saling mencaci maki. Bahkan yang mengkhawatirkan, yang menyedihkan saat ini adalah
Kita temukan banyak murid. Bahkan di Sampang, Madura, Jawa Timur beberapa hari yang lalu ada murid yang menyiksa gurunya. Murid menyiksa guru sampai gurunya pun meninggal dunia. Ini salah satu krisis moral. Begitu juga pergaulan bebas, pacaran terus merajalela di kalangan pemuda-pemuda Islam. Ini adalah sebuah gaya hidup dari barat yang ingin mereka salurkan ke umat Islam, sehingga umat Islam tidak lagi mempelajari agamanya, sehingga umat Islam terlena dengan dunia, rusak moralnya, rusak budi pekertinya. Nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Inilah beberapa contoh kelemahan umat Islam yang sudah kita rasakan di masa sekarang ini. Maka khatib mengajak kaum muslimin sekalian, marilah kita rapatkan saf kita, marilah kita satukan hati kita, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, marilah kita renungkan kembali tujuan hakikat hidup kita sebagai manusia. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ayat ini menjelaskan bahwasanya tujuan hidup manusia adalah liya'buduni, untuk menyembah Allah, untuk beribadah. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya harus untuk beribadah kepada Allah. Sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita, apakah pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya, setiap waktunya ini sudah kita niatkan untuk mencapai ridha Allah? Karena sesungguhnya inilah yang membuat orang kafir itu takut ketika umat Islam sudah tidak cinta lagi dunia, sudah cinta terhadap agamanya. Maka orang-orang musuh-musuh Islam itu terus berupaya untuk membuat kita ini jauh dari Allah, lupa hakikat hidup. Lupa hakikat hidup ini bahwasanya hidup hanya untuk Allah. Dan juga kita dibuat untuk beragama setengah-setengah. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, secara keseluruhan. Maka kaum muslimin sekalian, marilah sama-sama kita pelajari agama kita dengan baik, kita kuatkan iman kita, jangan sampai kita terperangkap pada perangkap musuh-musuh Islam. Karena bagaimanapun para musuh Islam, khususnya Yahudi dan Nasrani, tidak akan rela terhadap kejayaan Islam sampai kita mau mengikuti jejak mereka. Sebagaimana yang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Bismillahirrahmanirrahim, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela terhadap kamu wahai umat Islam hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka, mengikuti jejak langkah mereka. Maka bagaimanapun ini sudah Allah yang memberitahu kepada kita lewat Al-Qur'an. Yang pasti ketika Allah sudah memberitahu, kita harus percayai, kita harus imani bahwasanya bagaimanapun kita hidup di dunia ini sebagai orang Islam, pasti ada saja cara orang-orang kafir itu mencari kelemahan kita, meretakkan persatuan kita. Kita dibuat bangga mengikuti produk-produk Yahudi, membeli produk-produk Yahudi, Nasrani. Kemudian, dan yang jangan pernah luput dari perhatian kita juga, sekarang sudah banyak musuh-musuh Islam yang mengikuti jejak-jejak Yahudi dan Nasrani. Orang-orang munafik, Syiah, komunis, liberalis. Ini juga merupakan bagian dari musuh kita yang harus kita hindari. Karena kenapa namanya Syiah? Sebagaimana yang terjadi di Syria sana, orang-orang Syiah yang berkuasa, ketika Syiah berkuasa, maka orang-orang yang bukan Syiah dibunuh, dibantai tanpa memandang bulu. Begitu juga komunis, kita lihat akhir-akhir ini sebagaimana terjadi pada tahun 1950, para komunis yang dengan prinsip anti Tuhannya, mereka menangkap para ulama, mereka merusak segala hal yang berbau Islam, membakar masjid, menghapuskan undang-undang Islam, membubarkan organisasi yang berbau Islam, memenjarakan ulama, kemudian bahkan sampai membunuh ulama. Nauzubillah.
Inilah beberapa strategi para musuh Islam untuk menghancurkan umat kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Maka pada kesempatan ini khatib mengajak kaum muslimin sekalian, marilah kita persatukan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Tentunya semua manusia pasti ada perbedaan pandangan. Maka jadikanlah ukhuwah Islamiyah di atas segalanya, jadikanlah persatuan umat Islam di atas kepentingan segalanya, sehingga para musuh-musuh Islam akan gentar, akan habis caranya untuk memerangi kita. Marilah kita tingkatkan iman kita, tingkatkan fisik kita, kita tingkatkan mental kita, kita bantu saudara-saudara kita yang lemah, sehingga kita ajak mereka yang masih belum diberi hidayah, kita doakan saudara-saudara kita yang masih berada di dalam kesesatan, kemaksiatan, sehingga dengan itu pertolongan Allah akan datang kepada kita, dan dengan izin Allah insyaallah Islam akan berjaya kembali, Islam akan menjadi peradaban kembali dengan pengaruh kita, dengan jasa-jasa kita di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sekali lagi khatib mengajak para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan ilmu agama kita, kita satukan barisan kita, sehingga kejayaan Islam bisa kita raih kembali, sehingga pertolongan Allah bisa datang kembali. Marilah kita mulai dari diri kita, karena perubahan yang besar itu pasti harus dimulai dari diri sendiri. Marilah kita mulai dari diri kita, marilah kita mulai dari daerah kita tercinta ini, Nagro Aceh Darussalam. Allah memberi rahmat, memberi nikmat kepada kita untuk menerapkan syariat Islam di bumi Serambi Mekah ini. Itu pertanda bahwasanya Allah memberi potensi, Allah memberi kekuatan kepada kita, bahwasanya kita mampu untuk membangun kembali peradaban Islam, kita mampu untuk meraih kembali kejayaan Islam. Maka marilah mulai saat ini kita tingkatkan ilmu agama kita, keimanan kita, fisik kita, karena bagaimanapun Rasulullah juga selain seorang nabi, beliau seorang pedagang, seorang pemimpin negara, seorang pemimpin prajurit. Beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Itu artinya Rasulullah mengajak kita, mewajibkan kita untuk menjadi orang yang kuat. Maka mari kita tingkatkan, kita jaga kesehatan kita, kita tingkatkan fisik kita, kita tingkatkan iman kita. Marilah kita jadikan sholat 5 waktu, sholat berjamaah subuh itu seperti sholat Jumat pada siang hari ini. Karena bagaimanapun orang-orang kafir itu mereka sangat khawatir ketika umat Islam itu mampu menjadikan jamaah subuhnya seperti jamaah sholat Jumat. Karena kenapa? Karena standar stabilitas jiwa seseorang itu tergantung pada sholat subuhnya. Ketika jiwa seseorang itu stabil, maka dia akan mudah bangun dan mudah tidur. Tapi kalau dia tidak stabil, maka akan susah. Itu artinya ketika umat Islam mampu bersatu meramaikan jamaah di masjid sholat 5 waktu, berarti umat Islam sudah tidak tunduk kepada hawa nafsunya. Berarti umat Islam sudah takut dengan Allah, sudah dekat dengan Allah. Dengan itulah izin Allah akan datang. Selain itu, mari juga kita ramaikan setiap ada pengajian-pengajian, marilah kita ikuti, kita tambah wawasan keislaman kita.
Kita tambah wawasan pendidikan Islam kita. Kita dukung anak-anak yang belajar di pesantren-pesantren, dayah-dayah, sekolah-sekolah, sehingga muncul selanjutnya generasi-generasi muslim yang intelek, yang bermental baja, yang tahu segalanya, sehingga mereka dapat berkontribusi banyak terhadap perkembangan dan kemajuan Islam di masa yang akan datang. Maka sekali lagi marilah kita niatkan dari diri kita niatkan untuk hidup kita semata-mata hanya untuk Allah, kita bekerja hanya untuk Allah, sehingga kita selalu menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini, yang selalu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wakhdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-muslimina fi Palestin wa fi Yaman wa fi Suriah wa fi Myanmar wa fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.